Aksi emak-emak berkendara motor dengan berbonceng 6 orang di Makassar ini viral di media sosial. Aksinya yang terekam video amatir terjadi di Jalan Veteran Selatan, Mamajang, Kota Makassar. Diduga 6 orang penumpang yang merupakan anak dari emak pengendara. Satlantas Polrestabes Makassar masih melacak identitas pengendara. Jadi setelah kami telusuri dan kami lacak, ternyata identitas nopol tersebut tidak terdaftar di Samsat atau di registrasi yang ada di BPKB atau Direktorat. Dari kejadian ini, polisi akan terus melakukan sosialisasi terutama bagi pengendara untuk tidak berboncengan lebih dari 2 orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. PDAM bocor, dia ngerusak imah ya. Pipa PDAM berukuran besar yang tertanam di kawasan padat penduduk Cibangkong, Kota Bandung ini tiba-tiba jebol, sempat membuat panik warga. Derasnya aliran air membuat ratusan rumah warga terendam. PDAM bocor, dia ngerusak imah ya. Bahkan 2 rumah warga di samping pipa ambruk tergerus aliran air. Warga menyebut pipa yang berada di bawah jalan ini tiba-tiba jebol Rabu sore hingga mengeluarkan air yang cukup deras. Terus saya lihat itu PDAM-nya pecah dari bawah depan pas depan rumah saya. Saya juga takut, langsung mau pingin kabur, tidak bisa ngambil apa-apa satupun dari rumah. Itu airnya kayak air pancuran ke atas. Belum diketahui penyebab dari jebolnya pipa berukuran besar ini. Petugas PDAM telah melakukan perbaikan di lokasi pipa jebol. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melapor. Halo pemirsa, apa kabar? Hindari jalan seputar kawasan Patung Kuda Jakarta. Polisi menutup sejumlah jalan selama aksi demo buruh tolak tapera. Saya Fazilah Veronisa, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, buruh dari berbagai wilayah sudah berdatangan dan berkumpul di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Buruh berunjuk rasa menolak tapera. Masa buruh mulai memadati lokasi, sebagian besar datang mengendarai motor. Masa buruh menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat karena iuran tapera memberatkan. Selain tapera, masa juga menolak kris BPJS Kesehatan, Cipta Kerja, dan kebijakan outsourcing serta upah murah. Dan untuk mengetahui jalannya aksi demo menolak tapera, sudah ada Syahreza Zinski di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Selamat siang Syahreza, bagaimana situasi di sana hingga saat ini? Zila dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai situasi, memang untuk saat ini sudah mulai begitu padat oleh sejumlah massa buruh yang telah berkumpul sejak 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi untuk menyuarakan berbagai tuntutan mereka. Salah satunya adalah yang meminta agar tabungan perumahan rakyat ataupun tapera ini aturannya ditolak oleh pemerintah. Dan jika melihat runtutan awal daripada kegiatan ini tadi dibuka dengan agenda orasi oleh sejumlah pemimpin koordinator massa buruh yang berkumpul pada hari ini, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Mars Partai Buruh dan juga Indonesia Raya, dan tampak juga banyak buruh yang antusias untuk berbicara ataupun menyuarakan suara-suara mereka soal adanya tuntutan mereka, yakni soal tapera dan juga kris BPJS Kesehatan. Dan tadi kami pada saat ini sempat tengah terjadi adanya sesi tanggapan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dan
kami mendengar bahwasanya pihaknya menegaskan bahwa tapera ini harus ditolak begitu, mengingat ini adalah agenda awal daripada masa buruh yang tergabung dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan lain sebagainya yang datang jauh-jauh untuk ke Patung Kuda untuk menyuarakan di depan Istana Negara. Namun, adapun rekayasa arus lalu lintas ini sempat terkendala bagi mereka lantaran untuk di area Merdeka Barat ini diblokade oleh sebuah beton sehingga massa buruh tidak bisa masuk ke daerah Istana Negara untuk menyuarakan tuntutan mereka pada hari ini. Namun ada berbagai rekayasa lalu lintas yang nantinya akan dilakukan pada hari ini dan sifatnya situasional. Sementara itu, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Syahriza melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hindari jalan seputar kawasan Patung Kuda Jakarta. Polisi menutup sejumlah jalan selama aksi demo buruh tolak tapera. Sejumlah ruas jalan yang ditutup diantaranya kawasan Simpang Harmoni menuju Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Perwira arah Jalan Medan Merdeka Utara, lalu Jalan Abdul Muiz dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Perempatan Sarinah, dan lalu lintas menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Anda yang akan beraktivitas diimbau menghindari kawasan tersebut dan mencari alternatif jalur. Sementara itu saat ditemui di Istana, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang juga anggota Komite Tapera enggan menanggapi unjuk rasa buruh menolak tapera. Pemirsa, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tapera memicu polemik berbagai pihak. Kalangan pengamat menilai seharusnya Presiden tidak mengeluarkan kebijakan di penghujung masa jabatannya, apalagi detail pelaksanaan tapera belum jelas karena diserahkan kepada kementerian terkait. Injury time, pemerintah yang istilahnya lemdak ya, udah bebek lumpuh kan sebenarnya. Sebenarnya Pak Jokowi kan tidak boleh 6 bulan atau 6 bulan sebelum masa berlakunya kan harusnya sudah nggak boleh mengeluarkan kebijakan strategis, Mas. Digugat aja. Karena memang itu diumumkan tidak lengkap, kan baru 2027 katanya. Tapi kan peraturannya kapan? Di situ ada isinya perintahnya pasal 6 sekian, pasal 5 itu ada bahwa itu harus dilengkapi dengan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan. Itu kan belum ada. Ya, terus mau tunggu sampai kapan? Tapi kan tidak terjawab bahwa akan diatur oleh peraturan menteri terkait, akan diatur itu menterinya ada Menteri Tenaga Kerja, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri apalagi banyak itu. Beragam kritik dan pendapat juga disampaikan masyarakat yang meminta kebijakan tapera bisa dipertimbangkan lagi. Berasa investasi bodong ya. Itu kan cuma soal warga, udah nggak percaya sama pemerintah. Padahal bagus loh. Misalnya sebulan 125.000, artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta. Lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya. Gak usah was-was bakal disalahgunain. Kemungkinan besar iya, makanya ilangin was-was itu. Halo Pak Presiden dan para pejabat yang bikin PP nomor 21 tahun 2024 tentang tapera. Tolong dong dipikirkan lagi, dibatalin lah itu PP-nya. Saya 7,5 tahun pernah merasakan penghasilan se-UMR atau sedikit di atas UMR. Itu beda 100 atau 200 ribu atau 50 ribu per bulan, kerasa. Ini tiba-tiba ditambah lagi, ada tabungan, tapi wajib, tapi nabung, tapi wajib. Tolonglah Pak ya, niat mulia ini kalau cara-caranya lebih banyak merugikan orang, kayaknya harus dipikirkan lagi deh. Ya Pak ya, please. Pemirsa, jejak tapera ternyata tidak hanya baru kali ini. RUU Tapera ternyata inisiatif DPR dan masuk dalam prolegnas hingga disahkan pada 2016, di mana seluruh fraksi menyetujui RUU ini termasuk PKS dan PDIP. Masyarakat terus menolak diberlakukannya tapera yang akan memotong pendapatan mereka 2,5 hingga 3%.
Selain dinilai memberatkan masyarakat mengkritisi, tidak serta-mertanya mereka merasakan manfaatnya. Terlebih harga rumah yang terus naik tak terkendali. Alih-alih menjaga stabilitas harga properti sebagai kebutuhan, pemerintah malah meminta masyarakat gotong royong, sementara pejabat saja dalam LHKPN-nya memiliki sejumlah rumah dan bangunan yang menyebabkan rumah bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan tingginya permintaan. Bahkan Komisioner BP Tapera Heru Pujonugroho memiliki total kekayaan 6,7 miliar rupiah, terdata dalam LHKPN memiliki 8 tanah dan bangunan. 4 anggota Komite Tapera, Basuki Hadi Mulyono yang juga Menteri PUPR, Sri Mulyani yang juga Menteri Keuangan, Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja, dan Fredrika Widiasari, anggota OJK, masing-masing memiliki lebih dari 5 tanah dan juga bangunan. Dalam sidang paripurna, anggota DPR meminta pemerintah membatalkan Tapera. Mendesak pemerintah membenahi carut-marut tata kelola BP Tapera, dan sebelum itu semua dibenahi pimpinan izin, saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Namun mungkin anggota DPR lupa saat menjadi RUU Tapera tahun 2014 lalu, RUU ini merupakan inisiatif DPR di mana seluruh fraksi menyetujui, sementara pemerintah kala itu menolak Tapera karena potongan yang memberatkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait temuan BPK yang menyatakan 124.000 lebih pensiunan peserta Tapera belum mendapat pengembalian dana pada tahun 2021, Badan Pengelola Tapera BP Tapera menyatakan telah mengembalikan dana tersebut sesuai dengan rekomendasi BPK kepada peserta atau ahli warisnya. Kemarin ya, seluruh hasil temuan BPK dimaksud telah ditindaklanjuti ya oleh BP Tapera, dalam artian semua hak kepesertaan yang menjadi substansi temuan sudah kita kembalikan ke peserta penerima hak setelah kepesertaannya berakhir, yang ASN yang pensiun ya, dan sudah kami laporkan ke BPK tindak lanjutnya, kemudian telah dinyatakan selesai oleh BPK. Pemerintah melalui Korlantas Polri akan memberlakukan jaminan kesehatan nasional sebagai syarat mutlak pembuatan surat izin mengemudi. Kebijakan ini akan diuji coba per 1 Juli 2024 mendatang. Polri akan memberlakukan aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan dan memperpanjang masa berlaku SIM A, SIM B, dan SIM C. Ketentuan ini akan diuji coba mulai 1 Juli hingga 30 September 2024 di 7 provinsi termasuk DKI Jakarta. Sampai saat ini terdapat 63 juta masyarakat yang tercatat JKN-nya tidak aktif dari 270,4 juta peserta. Hal ini menjadi sorotan dan menimbulkan tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Agak sedikit berat, bagaimana dengan yang istilahnya tidak mandiri, yang di-cover dengan pemerintah segala macam. Ya karena saya ada ya saya nggak ada masalah gitu loh. Tapi secara keseluruhan sih menurut saya agak sedikit berat ya buat masyarakat ya. Perusahaan yang sekarang tuh nggak nanggung BPJS, jadi aku mandiri gitu, cuma belum aku bayar gitu. Udah gitu kan, namanya orang mau buat SIM itu kan bisa jadi kepentingan orang kan, buat dia berkendara kayak gitu kan. Cuma kalau misalkan BPJS syarat utamanya, kalau aku sih kurang setuju ya, karena kayak dipersulit aja gitu ngerasanya. Pemirsa, permintaan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar 25 triliun rupiah membuat rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek diwarnai protes dari anggota Dewan. Yang kami hormati. Rapat kerja tiba-tiba panas setelah Kemendikbudristek mengajukan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar 25 triliun rupiah. Tambahan anggaran diajukan karena pagu anggaran Kemendikbudristek tahun 2025 turun 15 triliun dibanding tahun 2024. Anggota Komisi 10 bergantian melontarkan kritik. Salah satunya Ferdiansyah yang mengkritisi kinerja Humas Kemendikbudristek yang dinilai kurang dalam mengelola media digital Kemendikbudristek. Puncaknya, Anita Jakoba gah emosi mengkritisi penggunaan APBN di Kemendikbudristek. Pendidikan tinggi
penerapan kampus Merdeka ini saya melihat bahwa kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. seorang siswi SMA Negeri 61 Jakarta dilaporkan hilang sejak 2 hari lalu. Korban terekam CCTV saat naik angkot Jaklingko dari rumahnya menuju sekolah. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Timnas Indonesia siap menghadapi Irak sore ini di GBK Senayan, Jakarta dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Timnas Indonesia yakin bisa memenangkan laga. Dan berikut laporan dari Faisal Rinaldi dari GBK Senayan, Jakarta. Ya pemirsa, pertandingan Indonesia melawan timnas Irak pada sore nanti memang ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola tanah air. Dikarenakan pertandingan ini bisa menjadi penentu apakah Indonesia akan lolos ke babak kualifikasi selanjutnya. Di mana memang saat ini kami memantau di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sudah ada beberapa masyarakat yang datang ke GBK untuk menyaksikan laga timnas hari ini. Nah, untuk mengetahui antusiasme dari supporter Indonesia yang akan menonton pertandingan sore ini, kita langsung tanya aja ke salah satu supporter. Halo Mas. Halo, selamat siang Mas. Prediksi hari ini Mas? Kalau prediksi sih, kalau melihat dari komposisi pemain timnas sekarang kayaknya bisa sengit ya melawan Irak ini. Soalnya kan timnas sekarang lagi panas-panasnya Mas. Jadi di pertandingan kali ini semoga bisa menang dengan prediksi 2-0. Oke, baik Mas, terima kasih. Semoga timnas menang. Ya pemirsa, memang laga timnas Garuda pada sore ini akan menjadi penentu apakah Indonesia bisa menang lawan Irak atau tidak. Demikian pemirsa, dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo Anyus melaporkan. Seorang siswi SMA Negeri 61 Jakarta dilaporkan hilang sejak 2 hari lalu. Korban terekam CCTV saat naik angkot Jaklingko dari rumahnya menuju sekolah. Dua hari sudah Sadiah, remaja 15 tahun ini tidak diketahui keberadaannya. Keluarga telah melapor ke polisi. Terakhir siswi SMA Negeri 61 Jakarta ini pamit pada ibunya untuk pergi ke sekolah. CCTV merekam saat korban naik angkot Jaklingko dari depan rumahnya di Komplek Pemda DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur hari Selasa kemarin. Sang ibu mulai curiga saat Sadiah tak kunjung pulang hingga malam hari. Handphone korban tak bisa dihubungi. Saya tanya, ini diskusi di rumah temen bareng Naila nggak gitu? Naila di sana nggak? Oh nggak ada tante. Naila memang nggak kelihatan dari pagi. Dari situ saya langsung udah shock aja gitu. Aduh, biasanya kalau dia mau izin pasti bilang, tapi dia nggak pernah bolos. Katakanlah nggak pernah bolos gitu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalangan investor menolak diterapkannya papan pemantauan khusus Full Call Action atau FCA. Penerapan Full Call Action dinilai pengamat pasar modal berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pasar dan menimbulkan efek negatif bagi pasar saham di Indonesia. Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan papan pemantauan khusus tahap 2 dengan penerapan metode Full Call Action atau FCA. Memiliki tujuan untuk melindungi investor, penerapan FCA malah mendapat penolakan kalangan investor. Bentuk protes disampaikan melalui bunga papan yang dikirim ke BEI di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Namun pemasangan bunga papan ini dilarang pihak BEI. Penerapan FCA sepanjang waktu perdagangan dinilai pengamat pasar modal akan menimbulkan resiko harga saham tidak transparan dan meningkatkan resiko bagi investor. Karena sebenarnya utak-atik aturan perdagangan itu kan sebenarnya kita tahu tujuannya adalah meningkatkan likuiditas ya atau kayak RNTH, rata-rata nilai transaksi harian, kemudian menurunkan volatilitas, kemudian membuat
transparan ya, menghilangkan asimetri informasi, kemudian membuat harga informatif, kemudian membuat biaya transaksi rendah, dan jangan lupa satu hal yang juga harus diperhatikan, tujuan dari otak-atik perdagangan yang ada di dalam referensi literatur adalah untuk membuat investor itu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kelihatannya ya banyak sekali di antara tujuan-tujuan itu yang tidak terpenuhi dengan diberlakukan FCA. Sejumlah negara sebenarnya telah menerapkan FCA, namun penerapannya berbeda dengan Indonesia. Di negara lain, penerapan FCA menggunakan waktu terbatas, yakni pada pre-opening dan pre-closing. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif pada pasar dan memberikan waktu bagi investor untuk melakukan penilaian harga yang lebih baik. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lewatkan laga Timnas Indonesia melawan Irak di GBK Senayan, Jakarta sore ini dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 live di RCTI pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Fazilah Kairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.